Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya akan memaparkan materi Kultur Merdeka tentang gaya mengajar. Nah, di sini ada pun materi yang sudah kami dapat selama training yang sudah diberikan oleh pemateri Pak Joni. Yang pertama itu tentang gaya belajar, yaitu adalah melihat. Sini ada gambar mata, itu berarti kita harus melihat. Yang kedua adalah mendengar, dan gambar kedua tangan itu adalah melakukan. Nah, di sini ada tips ciri gaya mengajar. Yang pertama kita mulai dari cirinya. Ciri mengajar yang pertama yaitu adalah menyentuh melakukan. Berarti siswa harus menyentuh dan melakukan suatu pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah aktif bergerak, mengingat sambil berjalan dan melihat. Ya, aktif bergerak dalam suatu pembelajaran, di mana siswa kita bebaskan untuk bergerak dan aktif. Dan yang ketiga adalah menunjukkan tulisan ketika membaca. Jadi setiap kita menulis tulisan ketika membaca, kita harus menunjukkan kepada siswa tulisan tersebut. Nah, tipsnya adalah gunakan alat peraga, simulasi dengan contoh nyata, tugas karya nyata dan proyek, ya, pendekatan personal, kemudian duduk di samping bukan di depan, izinkan siswa berdiri dan berjalan. Yang terakhir tadi ada 2 poin yang bisa kita kutip, bahwa kita harus duduk di samping bukan di depan siswa, ya. Kita di sampingnya seperti teman pada umumnya, ya. Seperti kita berteman dengan siswa tersebut agar siswa lebih dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Izinkan siswa berdiri dan berjalan. Ya. Setelah pembelajaran kita harus mengizinkan siswa berdiri dan berjalan dan melakukan gerak. Begitu. Terus ciri yang kedua, di sini telinga andalan modalitas utama. Jadi telinga seperti slide yang pertama tadi ada gambar telinga. Telinga adalah modalitas utama kita untuk melakukan pembelajaran, ya, baik guru dan siswa. Jadi telinga kita harus standby mendengar kapan siswa berbicara dan kapan guru berbicara, siswa mendengar. Perhatian mudah terpecah, berbicara berpola dalam dan irama. Jadi ketika kita memberikan materi, kita juga akan memberikan cara memberikan materi itu dengan irama-irama agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Terus ketika membaca suka menggerakkan bibir sambil berbicara, ya. Jadi agar siswa tidak bosan saat kita memberikan materi. Tipsnya adalah gunakan variasi vokal saat mengajar, ya. Terus yang kedua, pengulangan verbal, diskusi berpasangan untuk diskusi terkait materi yang mereka pahami. Jadi untuk materi itu kita harus memberikan materi yang gampang dan siswa bisa dapat pahami. Jadi pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terus nyanyian, ya, kita memberikan nyanyian saat pembelajaran, ya, jangan hanya materi saja, tapi harus diselingi dengan nyanyian sebenarnya, menggunakan media audio musik sebagai aba-aba. Lanjut. Oke, kita lanjut ke ciri selanjutnya. Ringkasan pelajar, bagan grafik, ilustrasi kertas, bergambar, tulisan berwarna. Terus yang kedua, video animasi kertas bergambar. Jadi ada video animasi, bukan video seperti biasa, tapi video yang menggunakan kertas gambar. Jadi bisa kita tayangkan menggunakan proyektor LCD untuk bisa dilihat oleh anak-anak saat pembelajaran. With mapping of highlight, spidol atau stable. Tipsnya adalah gunakan media pembelajaran, media atau video. Jadi kita harus menggunakan media pembelajaran seperti berupa video atau yang lainnya. Yang kedua adalah berikan kode warna setiap materi esensi. Jadi
kita memberikan warna kepada materi-materi yang sudah kita bawakan agar kita tidak melupakan materi yang sudah diajarkan apakah sudah bisa diterima anak-anak atau belum. Jadi caranya adalah dengan cara memberikan kode atau warna setiap materi. Gunakan bahan ikon bukan tulisan atau YouTube atau landing. Sajikan infografis dan diagram. Nah, ciri yang keempat, menulis catatan, lebih suka belajar di tempat tenang dan sendirian, serta gemar membaut catatan. Modalitas utama, lebih mudah menyerap informasi dalam bentuk teks, senang suka membaca sendiri. Nah, jadi di sini ada poin yang kedua, sangat menarik. Modalitas utama, lebih mudah menyerap informasi dalam bentuk teks. Jadi kita lebih membebaskan siswa untuk membaca buku gambar atau bentuk apa tulisan lainnya agar siswa tersebut bisa menyerap informasi dalam bentuk teks tadi. Suka membawa laporan daripada mempresentasikan di depan kelas. Tipsnya adalah siswa buatlah catatan selama di kelas dan baca berulang kali. Tradisional learning, buat daftar materi secara hierarki penomoran. Berlatih membuat soal dan kunci jawaban, belajar di waktu sepi dan sendirian. Dan di sini ada tips untuk siswa membuat catatan selama di kelas. Jadi siswa membuat catatan selama pembelajaran, apa-apa saja materi yang belum dia pahami. Terus yang kedua tadi membuat daftar materi secara hierarki penomoran, ya. Membuat materi yang sudah dipahami diberikan nomor berapa yang belum dipahami. Nah, di situ siswa memberikan tanda-tanda dengan cara memberikan nomor. Yang ketiga, berlatih membuat soal dan kunci jawaban. Siswa diwajibkan untuk berlatih membuat soal dan kunci jawabannya. Jadi di situ dia membuatkan soal. Setelah soal dibuatkan, siswa membuatkan jawabannya, dan jawabannya itu adalah menjadi kunci jawaban siswa untuk soalnya yang dibuatkannya tadi. Yang ketiga, yang keempat, belajar di waktu sepi dan sendirian. Jadi siswa selain dia belajar bersama dengan teman dan guru, siswa juga belajar di waktu sepi dan sendirian. Jadi ada waktu untuk fokus kepada soal atau materi yang dia terima dari guru. Untuk yang tips guru, yaitu pembelajaran konvensional. Nah, di sini ada verbal daripada ciri gaya belajar siswa. Yang pertama itu lebih banyak memanfaatkan penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Bakat alami dalam bahasa. Cocok dalam kegiatan yang membutuhkan kemampuan berbicara, seperti debat atau pidato, ya. Jadi di sini siswa cocok dalam kegiatan yang membutuhkan kemampuan. Jadi kita misalnya siswa itu suka berbicara di dalam kelas dengan teman-temannya, atau pokoknya kegiatannya itu aktif dalam berbicara, berarti kita fokuskan materinya itu libatkan siswa tersebut dengan seperti ada debat pidato atau baca puisi dan lain-lainnya yang melibatkan siswa itu untuk aktif berbicara. Nah, verbalnya di sini adalah mampu mengingatkan informasi berupa lisan dan tulisan, suka membaca dan menulis, berbakat dalam menjelaskan sesuatu, punya kemampuan untuk bernegosiasi dan berdebat. Logika atau matematikanya adalah punya kemampuan analisa yang tajam. Jadi di sini siswa punya analisa yang tajam dalam sebuah materi yang dia terima. Suka bereksperimen dengan hal-hal yang berbasis sains. Jadi di sini kita bisa juga bawa siswa, contohnya di lingkungan sekolah atau di luar sekolahnya, untuk bereksperimen, melihat lingkungan di luar sekolahnya apa saja yang bisa dia pelajari dari situ. Jadi dia bisa bereksperimen dengan hal-hal yang berbasis sains. Yang ketiga adalah mahir menyelesaikan masalah dengan kompleks dan melibatkan perhitungan. Jadi di sini siswa juga bisa menyelesaikan masalah yang kompleks dan melibatkan sebuah perhitungan. Terus yang keempat, selalu berpikir berdasarkan data yang ilmiah.
Nah, lebih banyak memanfaatkan penggunaan bahasa baik, lisan maupun tulisan, bakat alami dalam bahasa, cocok dalam kegiatan yang membutuhkan kemampuan berbicara, debat atau pidato. Di sini kita langsung kecerdasan sosial interpersonal. Yang pertama itu memiliki kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang baik. Jadi siswa diharapkan untuk bisa berkomunikasi dengan verbal, baik verbal maupun non-verbal yang baik. Mampu melihat suatu kondisi dari berbagai perspektif. Yang ketiga, selalu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain. Jadi siswa di sini diharuskan punya hubungan yang positif, punya hubungan yang baik dengan orang lain, baik dari gurunya, ya, teman-teman dalam pembelajarannya, atau teman di luar sekolahnya atau keluarganya. Yang keempat, mahir menyelesaikan masalah di dalam grup. Berarti misalnya kalau di grup itu berarti adalah teman-teman dalam pembelajarannya atau kelompok. Jadi menyelesaikan sebuah materi yang diberikan guru, itu siswa harus diwajibkan untuk mahir menyelesaikan masalah di dalam grup. Kecerdasan soliter atau interpersonal, mengetahui kekurangan dan kelebihan pribadi. Jadi siswa gaya mengajar untuk siswa itu adalah mengetahui kekurangan dan kelebihan pribadi. Jadi jika ada kekurangannya atau kelebihannya, dia harus mengetahuinya sendiri. Yang kedua, senang menghabiskan waktu untuk mengenal diri sendiri, mampu mengendalikan emosi serta paham atau tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Jadi sekian dari materi tentang gaya belajar siswa dalam kurikulum Merdeka. Sekian dari materi saya ucapkan banyak terima kasih.